Hai pemirsa, kembali lagi masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Iya. Lagi-lagi ngeliatin terus seneng gue. Masih di Mata Menil Indonesia TV ya, Matanya Indonesia. Duh, Dita Apa sih? akhirnya apal juga. Hafal admin sosmed, Iya. Iya kan ngomong-ngomong ya bahas tadi kan kita lanjutin lagi side nih. hustle. Ya, Tadi side sampai ke hustle. admin sosmed. Itu kan sebenarnya admin sosmed itu kan penggerak ya, Iya. bikin gerakan gitu kayak Iya. ada Jakarta Berkebun tuh contohnya, Akademi Berbagi atau bahkan wujudkan ID. Ini tuh semua berawal dari hobi gitu, dari kesenangan seseorang bersosial media. Terus ngobrol. dikembangin deh tuh. Dan akhirnya sekarang mereka nih jadi besar. Jadi besar ya benar. Ini Mereka salah jadi hub satu deh. besar. Mungkin millennials yang masih sambil kuliah bisa juga nih ngambil side hustle admin ini juga bisa. Ya entah bikin sendiri atau mungkin bergabung dengan yang udah ada. Udah ada, benar Gitu. banget. Terus atau enggak selain jadi admin, nulis. Yang paling Menulis. Saya suka nulis sih. gampang. Iya. Gue juga gitu kan Nana. Enggak, Tahu. karena kita suka ngomong jadi kita suka Iya, nulis. banyak kata-kata yang bisa Banyak dirangkai di otak kayaknya. Ini nulis kan skill yang semua orang bisa ya. Bisa lah pasti kalau dilatih sih bisa sebenarnya. Gitu kan. Asal nggak males. Iya, kalau sekolah juga ada skripsi segala macam. Iya kan kita tuh pasti mau nggak mau kan udah terbiasa menulis ya. Nah ini merupakan sebuah skill yang sebenarnya bisa jadi side hustle gitu kan. Ini kalau misalnya kayak ngeblog, Iya. bikin blog dulu. blog, betul. Blog itu kan sebuah tempat di mana kita bisa menuliskan apapun gitu kan. Benar. Nah ini kalau bisa dikembangkan jadi suatu bernilai, ini kayak coba googling ini deh, Diana Rikasari. Dia nih salah satu contoh hidup side hustle lewat fashion blogging. Dia bisa ngebawa dari dia cuma ngetik-ngetik di blog sampai akhirnya dia ke pentas Jakarta Fashion Week. Dan akhirnya dia punya ini loh, aku pernah beberapa kali beli produk sepatunya. Iya, dia punya line fashion akhirnya. Iya, I wear up. Semuanya dia mulai cuma dari nulis aja. Iya awalnya. Gitu. Dan aku pernah beberapa kali belinya memang desain-desainnya dia tuh unik sih dan lucu gitu. Yang beda aja gitu sepatunya. Oh, kalau buat aku ada. Enggak, kamu mau pakai yang warna-warni nanya. sesuai dengan baju kamu hari ini udah pink. Tuh kan ketahuan kan. Enggak, maksudnya kali aja ada sepatu buat cowok gitu kan. Sayangnya dia hanya memproduksi sepatu Ya untuk kan, wanita. saya nanya Oh gitu. baik-baik. Kamu mau yang heelsnya berapa senti? Yang flat. Yang flat shoes. Aku suka nih lama-lama dia menunjukkan siapa jati diri dia sebenarnya. Kita balik ke menulis. Nah, menulis ya. Ini nulis nih, kalau tadi kan si Diana Rikasari dari blogging akhirnya punya line fashion gitu kan. Benar. Ini ada juga yang namanya ghostwriting. Jadi ghostwriting tuh sebenarnya tuh pendeknya adalah ghostwriting adalah pendeknya adalah menulis pidato untuk orang. Itu ghostwriting. Ghostwriter. Oke. Contoh ghostwriter terhebat yang saya nggak tahu namanya, cuman ini orang hebat. Itu adalah ghostwriternya Barack Obama. Barack Obama kan kalau bikin pidato tuh, wah selalu semangat, selalu. Terus sebenarnya dia punya ghostwriternya. Ada yes we can, kan keren banget dia gitu kan. Nah itu ada ghostwriternya, ada penulisnya sendiri, gitu. Oke, nah selain menulis, kalian juga bisa buat jasa rental nih maksudnya. Nah ini rental masuk akal karena apapun bisa dirental. Iya, mobil. Kalian misalkan punya mobil Semua nih. punya kamera nganggur bisa dirental, disewakan kayak gitu. Semua bisa dirental kan, Iya, benar. iya benar. Barang-barang yang kayak di elektronik gitu-gitu ya. Iya sebenarnya kan kayak fashion juga ada dress dirental kan. Iya betul. Tas. Jangan salah loh pemirsa, banyak banget tas ibu-ibu tuh daripada beli mereka rental karena kan. Iya, kebutuhannya misalkan cuma untuk kondangan atau acara-acara pesta lainnya. Iya, ya udah rental aja karena sayang beli mungkin gitu. Ada banyak. Gitu. Nah, dari rental ini kalian bisa ke online shop. Gimana? Dari rental kan iya. kalian bisa ke online shop, nyambung tuh. Menawarkan jasanya di online shop. Ya, saya pernah waktu zaman jadi petugas event. Asik. Sewa laptop. Iya ada bisa. 2 hari 1 laptopnya 150.000. Berarti 2 laptop 600.000 lumayan. Nah sekarang tuh banyak banget, makanya dengan online shop ini apapun deh ya yang mau kalian rental, kalian bisa itu infoinnya atau jualinnya itu di online shop. Iya, ini tuh kalau rental tuh merupakan lebih baik untuk orang-orang yang merasa kayaknya saya nggak punya skill deh, saya nggak bisa nulis, nggak bisa foto.
Iya udah Udahlah, kayak mau ada mobil daripada nganggur sayang nih. sewain. Sewain deh tuh rental Atau aja. mungkin ada, aduh saya punya rumah tapi nggak ditinggalin, Kontrakin, sewain aja, kontrakin. iya. Itu juga bisa, semuanya Bisa. bisa dilakukan kayak gitu. Bisa. Atau Tapi kuncinya kalau mau disewain sih dua ya. Satu, dipastikan barangnya itu dalam kondisi prima, jadi diurus, dibersihin, dirapiin. Dan kedua, gimana caranya biar yang rental balikin pasti. iya itu harus juga. Masalahnya kalau rental kan kita ngerinya gini, kita nggak tahu kadang-kadang kan ya, yang minjem nih kayak gimana gitu. Tetap harus bikin peraturan deh, hati-hati. Iya itu tuh yang serem adalah kayak gitu. Yang paling enak adalah kalau kita cuma punya ruang apartemen atau ruang kos, itu udah paling gampang. Udah paling enak lah. Nggak bakal diangkat juga kan, nggak bakal dicuri juga itu. Iya. Paling maintenance-nya aja kali ya. Kalau ada kerusakan atau apa, nah itu yang harus diperhatikan. Iya, itu dia. Nah, Iya. inilah dia kalau dengan side hustle jenis jasa rental nih kita punya banyak waktu untuk fokus ke hal-hal yang lain juga. Gitu. Jatuhnya passive income tanpa harus kerja. Bener juga sih, kerjanya ya maintenance barang kita sama nganter barang ke yang mau rental. Bener. Gitu. Itu aja palingan ya. Terus ada apa lagi di tan Next selanjutnya? tadi online shop. Sekarang Sebenarnya kita udah kurang lebih udah bahas sih ya online banyak shop. banget. Tapi kalau mau lebih jelas sih pendek aja ya, online shop itu kan sekarang udah banyak marketplace. Iya e-commerce gitu-gitu. Buka toko tuh Iya, udah ada buka segala toko. macem Gampang tuh. banget deh, apapun kalian bisa jual di situ. Itu. Nah, kita bisa jual apapun dan jangan salah kalau misalnya kita nggak punya barang yang buat kita jual, ada yang namanya sistem referral. Referral, jadi kita dapat komisi, kita jualin barang orang. Bener. Atau ada juga yang namanya dropshipper. Dropshipper bener. Jadi di drop atas nama kita dan kita dapat keuntungan sendiri dari barang yang di dropship itu. Oke. Nah, mudah kan? Tuh, ngomongnya mudah. Ngomongnya mudah. Enggak, tapi sebenarnya sih sekarang teknologi udah maju ya, seharusnya lebih mudah. lebih mudah lah kalian untuk buka toko di online shop. Ya, skill kalian apa silakan, mau makanan, mau fashion, apapun itu bisa dijual. Oke, and next nih ada Proofreader. Ini nih biasanya di dunia ini nih buku. Penerbitan. Iya, jadi proofreading. Jadi kan biasanya kita kalau nulis berhalaman-halaman harus dibaca ulang tuh. Terus dicari, dibenerin, direvisi segala macam. Nah, proofreader itu melakukan itu, dia baca ulang. Terus dia cari kesalahan-kesalahannya. Jadi kayak editornya penulis ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Dia kategorinya nggak setinggi editor sih karena bener-bener yang baca dari awal untuk mengetahui alur tulisannya. Typo-typo Iya. biasanya memperbaiki gitu. Gitu, kesalahan-kesalahan kecil, bener. Iya. Gitu, kayak tanda baca segala macam. Iya, biasa kan kita suka tipe kan, nulis salah-salah gitu, ada tanda bacanya kelebihan atau kurang. Ini next yang banyak diminati oleh nih yang muda-muda doyan banget desain sama fotografi. Dan soalnya mudah. Gampang gitu. Alatnya banyak, alatnya murah sekarang. Terus kliennya juga pasti banyak yang membutuhkan desain dan fotografi itu lagi banyak banget, orang wedding, orang pakai apapun itu ya kan, maternity. Foto sekarang banyak banget karena bidang-bidang di fotografi dan desain yang bisa kalian manfaatin banget deh untuk jadi side hustle. Iya, ini kayak kita nggak usah bahas terlalu panjang. Udah tahu deh. Udah pada tahu kayaknya kalau ngomong desain dan fotografi. Nah, next ini ada lagi sesuatu yang ekstrim, yaitu extreme sport and drone trainer. Mungkin punya hobi ekstrim kayak panjat tebing atau mungkin menyusuri sungai, itu kan juga termasuk kategori ekstrim buat saya. Iya. Dan mungkin masih banyak yang kepengen tapi coba takut mau belajar. Nah, ini jadi trainernya. Iya, jadi bisa buka kayak trainer panjat tebing atau mungkin trainer jalan-jalan di alam. Ya benar. Atau kayak ini nih yang lagi tren tuh drone trainer, kan sekarang banyak tuh pesawat drone yang buat ngambil gambar dari atas. Nah, itu juga bisa dilatih. Kayak gitu. Nah, ini ada juga satu lagi nih, ini yang sempet heboh, Just Tip. Jasa titip. Ini heboh banget di Just Tip. Karena kalau kita keluar kota, misalnya Ditan lagi di Jogja nih, buka Just Tip dong Tan sekalian gitu. Iya bener, buka Just Tip. Halo, lagi di Jogja nih, besok rencananya mau ke Dagaduh. Iya. Mau dibeliin baju kayak apa? Per baju 10.000 ya, jasa titipnya gitu. Ya, jadi harganya misalnya 15.000, ya udah 15.000 dibayarin oleh klien kita, 10.000 terus plus 10.000 buat kita jasa titipnya. Nah, bener, Just Tip tuh ke
pameran buku, ya udah dibeli-beliin, difoto-fotoin, mau beli yang mana. Bener. Apapun itu, kalau kalian keluar kota, keluar negeri, itu bisa jadi side hustle loh. Iya. Ya kan sekarang. Terus bisa diangkatnya kalau nggak dari Rp10.000 per pieces atau 10% deh. Iya, dari harga. Dari harga gitu. Sip. Terus next nih, ghostwriter tadi udah kita bahas. Influencer. Nah ini lagi banyak juga nih. Coba Nuka jelasin, Nuka lebih paham nih. Saya soalnya nggak aktif sosial media. Ya sekarang kan kita lihat banyak influencer tuh kayak selebgram, ya YouTubers ya kan. Atau orang-orang yang terkenal di platform media lainnya karena mereka ditunjuk tuh banyak pengaruhnya ke anak-anak milenial. Memiliki misalkan followers yang banyak. Jadi bisa mengendorse satu barang dan dibayar. Ya, dan men-influence followersnya supaya beli barangnya itu juga. Jadi kayak mengiklankan gitu. Ini untuk lebih jelasnya buka Instagram terdekat. Bukalah Instagram Anda. Pasti Langsung Anda banyak jelas. menemukan influencer. Tapi jangan buka Instagram editan. Nggak ada dia. Kosong. Gak pernah nongol dia, percuma. Kosong, bingung. Sekalinya nongol dia ntar di TV aja udah dia. Bingung soalnya. Iya, nah itulah ya, banyak beberapa tadi kan pekerjaannya sebenarnya mungkin banyak juga yang lain tapi nggak bisa kita rangkum semua, waktunya nggak cukup. Iya, tapi kalau ngomong tentang influencer dan artis gitu ya, kemarin tuh, nggak kemarin sih, tahun lalu 2020 ya, itu kalau kamu ingat-ingat tuh sempat heboh, masyarakat marah-marah karena ya netizen marah-marah lah, ngapain lagi kerjaannya. Apalagi yang mereka lakukan. Iya, bener. Intinya netizen komplain marah-marah karena ada artis dan influencer yang swap sendiri. Oh, karena banyaknya dijual kan alat-alat sekarang tuh. Iya, bisa mereka sendiri. melakukan swab test sendiri Dan di-upload. Iya, itu salahnya di-upload sih. Iya, jadi kan netizen tahu sendiri ya, maha benar. Soalnya kan, tapi emang benar. Jadi yang concernnya adalah tes swab itu harus dilakukan dengan yang terlatih. Yep. Tenaga kesehatan, nakes. Dan kedua, mereka melakukan tes swab ini tanpa pakaian Nakes itu loh, APD. Tanpa APD. Nah, itulah makanya netizen jadinya marah-marah. Geram ngelihatnya. Gitu. Kok gitu sih? Jangan mentang-mentang selebgram atau selebriti. Bisa seenaknya deh. Gitu. Gitu. Sedangkan kita rakyat biasa nanti diprotes gitu. Emang sih alat swab test ini kan dijual bebas sebenarnya, tapi nggak disarankan untuk melakukan Bener. swab test sendiri. Di rumah ya. Swab ya yang masuk-masukin ya. Iya, itu jangan. Takutnya kan kita nggak ngerti ya, beda sama dokter kan udah ahlinya gitu kan. Nah, ini ada Dr. Selvi Joosten, dokter spesialis patologi klinik Primaya Hospital Makassar. Dia mengatakan bahwa penggunaan alat swab test harus dilakukan oleh tenaga terlatih dari laboratorium yang terstandar karena terdapat teknik dan perlakuan khusus mulai saat persiapan, pemeriksaan, hingga pengelolaan limbah infeksius tersebut. Oh. Gitu. Iya. Gak asal colok ya. Iya, dia juga nambahin nih. Pemeriksaan swab antigen atau PCR itu dilakukan oleh petugas yang telah terlatih. Balik lagi, terus hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan karena para petugas telah memiliki sertifikat. Udah sertifikasi ya. Iya, jadi hasilnya pun lebih ditanggung jawab gitu loh ya. Iya. Terus penggunaan alat swab yang tepat yaitu dengan cara memasukkan ke rongga hidung sampai batas nasofaring, ke rongga mulut sampai batas orofarinx, lalu diusap bolak-balik dengan stick swab. Bingung kan? Bingung. Kalau kita orang pribadi, kita pribadi yang melakukan kan belum tentu tahu kan caranya Kita begitu. mah asal nyolok Udah nggak ngerti deh bingung kan ya. Inilah dia makanya dilarang ya pemirsa ya melakukan swab test secara mandiri di rumah sendiri. Ini sangat tidak disarankan sekali karena penggunaan alat swab yang tidak tepat bisa menimbulkan komplikasi berbahaya. Bener. Termasuk pendarahan hidung. Bener. Jangan deh. Karena jangan. kan kalau kita mau swab udah di ini tuh malum ya kan kita sekarang sering swab ya. Ini hidung kayaknya lubang hidungku akan gitu. membesar. jadi enggak, saya tahun lalu sering banget, tahun ini agak jarang. Tahun lalu sering banget lagi panik-panik ya kan. Kan disuruh pertama tuh disuruh ini nih. Coba di apa sih namanya? Agak nangak gitu ya. Iya, dangak nengok ke atas. Nengok ke atas. Nengok ke atas. Nah, itu kan yang tahu si Dokter atau tenaga nakesnya, kesehatannya. iya. Kalau kita sendiri kan mungkin kita asal nyolok berdarah, trot. Oh iya, ngilu ngilu. Sorry. Aku mau bayangin gitu jadi kayak Maaf. di gituin sama nakes aja kita udah deg-degan ya gimana sendiri gitu. Next kita bahas selanjutnya aja. Ini gimana nih caranya kalau kita kerja katanya 55 jam seminggu berpotensi sebabkan kematian dini. Benar-benar 55 jam Seminggu.
Lebih ya, harus lebih. Katanya hati-hati nih. Saya sambil menghitung ya, 55 jam dibagi 7. Kerja 7 aja deh ya, angka standar 7 jam kerja. Jangan dibagi 7 deh. Mungkin kan kita kan Sabtu Minggu pasti tetap ada libur. Tapi ini kita ngomongin nih hati-hati nih bagi orang berarti yang gila kerja. 5 ya. Yang gila kerja ini lebih loh, bisa lebih. Standar minimumnya 55 jam. Ini kita ngomongin jatuhnya 11 jam kerja weekdays. Wow. Saya kadang melakukan itu tapi nggak tiap hari, gila. Kadang aja. Nah ini yang lembur sehari biar besok enak. Bahkan ada orang beberapa yang ngelakuin, maksudnya nih lebih dari 55 itu bisa nyebabin kematian dini. Iya. Ya kan, bekerja emang udah jadi sehari sih, setiap orang pasti kalau kita yang mau produktif kan pasti harus kerja ya. Bisa lagi ngebayangin 11 jam setiap hari. Iya, namun kita perlu waspada juga Dita. Jangan memiliki jam kerja panjang setiap minggunya. Karena bukan tanpa sebab nih, analisis baru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Organisasi Perburuhan Internasional menyebut jam kerja yang panjang membunuh sekitar 745.000 orang setiap tahun. Wow. Jam kerja itu panjang menurut WHO didefinisikan sebagai 55 jam per minggu atau lebih. Yang tadi saya bilang 11 jam per hari. Iya, ternyata itu nggak baik. Iya, nggak baik. Wow. Saya nggak sih, kalaupun saya beberapa hari lembur, pasti ada tuh di antara lemburnya yang 3 jam main-main aja. Iya, nggak full kan? Nggak mungkin, nggak bisa full terus kayak gitu, nggak akan kuat. Tapi anyway, dalam studi tersebut ini dipaparkan, ini diambil dari tahun 2016 ya. Setidaknya ada 398.000 orang meninggal karena stroke dan 347.000 lainnya meninggal karena penyakit jantung sebagai akibat langsung dari bekerja setidaknya 11 jam per hari. Wow. Weekdays ya, Senin sampai Jumat gitu. Oke, jadi serem ya. Tuh bayangin ya, di mana jumlah kematian akibat penyakit jantung di saat jam kerja yang panjang meningkat sebesar 41,5% dan stroke sebesar 19%. Ya, ini meningkat sejak tahun 2000 ke tahun 2016. Tingkat peningkatannya itu 41% dan 19%. Ini saya bisa jawab ini wajar karena macet sekarang. Iya, orang udah aduh. Kita ngomongin itu aja dulu. Sekarang macet dan persaingan keras sih, Keras sih. Jadi ya wajar lah. Oke, dari jumlah tersebut studi mengungkapkan jika 72% kematian terkait pekerjaan dengan waktu panjang terjadi pada laki-laki. Aduh, saya. Karena laki-laki biasanya didokterin gini ya. Laki-laki nggak boleh lemah. Laki-laki harus kerja. Iya nggak sih? Laki-laki itu tulang punggung keluarga. Dan ini harus dicatat bahwa ini terjadi rentang usianya itu yang meninggal tuh 45 sampai 74 tahun. Iya sih. Tapi kayaknya mudah-mudahan kita dikasih umur panjang. Amin. Tapi jangan salah loh, sekarang kan banyak anak muda yang overwork terus meninggal. Iya, itu dia, maksud aku baru mau ngomong itu. Iya, gitu. Kalau di dunia radio sih udah nggak sering ada tiap berapa tahun. Iya kan. Ngeri deh guys. Gitu guys. Makanya ini perlu dicatat juga bahwa jumlah orang yang menjalani pekerjaan dengan jam kerja tersebut, jam kerja panjang, ini sangat meningkat sejak tahun 2010 ke 2016. Iya. Dan ini menjadi sebuah cerminan dari ketidakpastian ekonomi ya, sama kayak kita ya sis. Kadang kan kita cari job di sini, cari job di sana. Itu karena kan tidak seimbang. Ketidakpastian. Ya, ketidakpastian. Dan ternyata Asia Tenggara guys ini memiliki persentase orang yang bekerja dengan jam kerja panjang tertinggi. Wow. Sedangkan Eropa memiliki persentase paling sedikit. Ini kalau Eropa ada pertimbangan lain. Satu, cuaca. Iya. Mereka kalau musimnya lagi dingin banget kan nggak mungkin. Atau musim panas banget mereka libur. Iya. Mereka nggak kerja, produksi diberhentikan. Dan satu lagi, Eropa itu kan teknologi komunikasi udah lebih bagus dari kita. Jadi mereka tuh bekerja remote udah dari dulu. Iya. Kita kan baru sekarang. Iya, karena pandemi itu juga ya. Kalau enggak juga enggak diterusin. Lanjut terus. Lebih bahkan dari 55 jam. Iya, makanya. Oke, kalau membicarakan mengenai bekerja dengan waktu yang lama tadi, ini ada namanya Dr. Tedros. Dia bilang bahwa sebenarnya nggak ada pekerjaan yang sebanding dengan resiko stroke atau penyakit jantung. Ini yang namanya pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu kerjasama untuk menyetujui batasan untuk melindungi kesehatan pekerja. Benar. Gitu.
Ya, ngomong-ngomong mudah-mudahan kita yang lagi kerjanya kalian mencapai seminggu 55 jam, berdoa untuk tetap bisa sehat-sehat terus, dan dijaga pola makannya tapi dan olahraga. yang paling penting adalah bagi waktu sih. Iya, kalian harus pinter-pinter cari waktu ya untuk kalian Kalau istirahat tadi atau libur. Kalau tadi dari Nuka gimana tipsnya, ditulis dulu Di note. di note. Iya. Note-nya coba digambarin deh, beneran nih. Kita kan dari tadi udah nakutin pemirsa. Coba. Di note itu gimana? Karena kalau aku sistemnya suka nulis, jadi apa-apa kayak pengen teratur gitu loh. Ini di tanggal segini saya udah ada kerjanya apa aja gitu. Atau di instansi ini kira-kira saya kerja udah berapa episode nih, kayak gitu. Jadi itu dihitung. Kayak gitu ya. Biar lebih teratur. Oke, ya mungkin kalau ngomongin tips bagi waktu, salah satunya sih di set dulu aja. Kita rencananya mau melakukan apa. Iya, betul. Di pointers kita mau melakukan apa. Tiap bulannya. Dan yang mau kita lakukan kira-kira memakan waktu berapa menit durasinya. Itu dulu kan bener ya, durasi berapa menit baru deh mana duluan yang dikerjain. Kalau saya aneh, kadang adalah yang paling gampang duluan, kadang yang paling susah duluan. Dilihat dari sikon kali ya. Iya kan. Sikon, tapi ya suka-suka saya juga. Mau yang lebih gampang dulu, yang lebih susah dulu. Tapi nah, enaknya gitu aja deh. Mungkin Ditan caranya kayak gitu, aku caranya kayak gitu. Terus percaya akan enak banget ketika kita sudah tulis di note, kita mau ngapain di sini, terus ternyata yang kita lakukan udah kita selesai, jadi bisa kita coret. Iya benar. Waduh, di silang, ya udah di checklist. Itu di checklist tuh enak banget. Oke, jadi kita kayak move on next. Aku udah gak punya tugas apa-apa lagi nih, gitu. Betul. Tinggal ambil waktu istirahat, quality time sama keluarga. Tapi mudah-mudahan bagi kalian yang memang masih terus berjuang mencari nafkah di luar sana dan jam kerjanya mungkin melebihi 55 jam. Jaga kesehatan. Kita cuma bisa berdoa kalian bisa berumur panjang, sehat terus. Jaga kesehatan, protokol kesehatannya jangan lupa ya. Mungkin ada satu yang belum ditambahin tadi untuk menghadapi jam kerja yang panjang, multivitamin. Ya, sekarang itu yang kita butuhkan ya untuk imun tubuh tetap stabil. Ya, itu bukan hanya untuk yang umur 30-an ya. Yang Lebih umur 20-an dan pun. lebih dari itu juga harus dijaga. Oke, kalau kayak gitu nggak terasa nih kita udah cuap-cuap dari tadi, banyak banget informasi yang kita kasih ke kalian. Kita udah bahas banyak loh, dari mulai side hustle tadi, pekerjaan-pekerjaan bisa kita ambil, terus bagaimana caranya supaya tubuh bisa pulih dari begadang. Bener banget buat kalian yang insom ya. Terus tadi kita udah ngomongin jam kerja yang panjang dan juga tips untuk bagi waktu juga. Benar. Kalau kayak gitu, sepertinya kita harus akhiri dulu episode kali ini. Kita bakal balik lagi mungkin di next episode dengan tema-tema atau informasi yang kita sampaikan lebih menarik lagi ya. Betul sekali. Bermanfaat untuk kalian pastinya. Kalau kayak gitu Nuka Azwita pamit undur diri. Ditan Studio juga pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu lagi on another episode of Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye.